Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas dari ilmu dasar keperawatan 2. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, ada Nazma Marwa dengan saya sendiri, Sena Afriani, Pujaro Hartina, Ferry Adi Saputra. Lalu dengan Sylvia Bi Putri, yaitu saya sendiri, Tian Tarsia, Sri Murniasi, dan Ariel Zulfa Mahaputra. Dengan judul Congestive Heart Failure atau CHF, yaitu gagal jantung kongestif. Gagal jantung kongestif merupakan keadaan patofisiologis berupa kelainan fungsi jantung, sehingga jantung tidak mampu memompa darah untuk memenuhi kebutuhan metabolisme jaringan. Gejala yang muncul sesuai dengan gejala gagal jantung kiri diikuti gagal jantung kanan, terjadi di dada karena peningkatan kebutuhan oksigen. Kemudian ada etiologi dan faktor resiko. Gagal jantung dapat disebabkan oleh faktor yang berasal dari jantung atau dari faktor eksternal yang menyebabkan kebutuhan berlebih dari jantung. Faktor intrinsik atau faktor yang berasal dari dalam, penyebab paling sering gagal jantung adalah penyakit arteri koroner atau PAK. Adapun faktor presipitasi gagal jantung kongestif ada dua, yaitu yang pertama obesitas. Karena saat kolesterol meningkat akan terbentuk plak-plak kolesterol dalam pembuluh darah arteri jantung yang nantinya menyebabkan penyumbatan. Yang kedua ada asma atau COPD yang merupakan faktor pencetus peningkatan kerja jantung dan mempercepat perkembangan CHF. Berdasarkan American Heart Association, klasifikasi dari gagal jantung kongestif yaitu ada 4. Ada stage A, stage B, stage C, dan stage D. Yang pertama ada stage A. Stage A merupakan klasifikasi di mana pasien mempunyai resiko tinggi, tetapi belum ditemukannya kerusakan struktural pada jantung, serta tanpa adanya tanda dan gejala dari gagal jantung tersebut. Pasien didiagnosa gagal jantung stage A umumnya terjadi pada pasien dengan hipertensi, penyakit jantung, koroner, diabetes mellitus, atau pasien yang mengalami keracunan pada jantungnya. Selanjutnya stage B. Stage B, pasien dikatakan mengalami gagal jantung stage B apabila ditemukan adanya kerusakan struktural pada jantung, tetapi tanpa menunjukkan tanda-tanda gejala dari gagal jantung tersebut. Stage B pada umumnya ditemukan pada pasien dengan infrak miokard, disfungsi sistolik pada ventrikel kiri, ataupun penyakit valvular asimptomatik. Selanjutnya yaitu stage C. Stage C menunjukkan bahwa telah terjadi kerusakan struktural pada jantung bersamaan dengan munculnya gejala sesaat ataupun setelah terjadi kerusakan. Gejala yang ditimbun dapat berupa nafas pendek, lemah, tidak dapat melakukan aktivitas berat. Yaitu stage D. Pasien dengan stage D adalah pasien yang membutuhkan penanganan ataupun intervensi khusus, dan gejala dapat timbul bahkan saat keadaan istirahat, serta pasien yang perlu dimonitoring secara ketat. Kemudian ada patofisiologi dari gagal jantung, yaitu dibagi menjadi beberapa hal. Yang pertama, berdasarkan bagian jantung yang mengalami kegagalan, yaitu gagal jantung kiri atau left-sided heart failure, dan gagal jantung kanan, yaitu right-sided heart failure. Lalu yang kedua, ada mekanisme neurohormonal. Istilah neurohormon memiliki arti yang sangat luas, di mana neurohormon pada gagal jantung diproduksi dari banyak molekul yang diuraikan oleh neuroendokrin. Dan yang ketiga ada aktivasi sistem renin angiotensin aldosterone atau RAAS, yaitu pelepasan renin sebagai neurohormonal oleh ginjal akan mengaktifasi RAAS. Dan yang terakhir ada cardiac remodeling. Cardiac remodeling merupakan suatu perubahan yang nyata secara klinis sebagai perubahan pada ukuran, bentuk,
dan fungsi jantung setelah adanya stimulasi stres atau cedera yang melibatkan molekuler, seluler, serta interstitial. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe di It's Cici.